Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samudin dari Karisma Channel. Masih kita berbicara seputar Asus ROG. Cuma yang kita review sekarang ini adalah varian Asus Zephyrus. Ganteng, pakai Ryzen varian 5800. Dan ini yang beda karena prosesornya varian HS. Dia memiliki kemampuan untuk daya tahan baterainya itu jauh lebih lama dibandingkan vari H biasa. Jadi kira-kira kemampuannya kalau kita head to head kan sama varian Ryzen 7 seri H yang ROG kemarin, atau mungkin sama varian Intel yang seri punyanya Asus TUF kemarin, kira-kira terbaiknya dia mana? Dan harga yang dijual di varian ini cukup murah banget, di angka 17.500.000. Yang bikin beda adalah ini limited juga bro, saya nggak bohong, coba aja cari, nanti juga nggak akan banyak kalian temukan di semua marketplace. Jadi ayo kita simak sama-sama gimana informasi detail mengenai Asus ROG Zephyrus GA401. Kalau saya berbicara masalah pergamingan di varian Asus ROG, itu macamnya banyak sekali. Yang pernah kita review adalah varian Asus ROG kemarin yang Strix series, terus ada Asus TUF FX series, sama yang kita review ini adalah varian Zephyrus series. Sebenarnya kan mulai dari tahun kemarin itu sudah ada, kita juga punya, cuman tidak sempet aja kita nge-review yang varian ini karena biasanya varian Zephyrus itu datangnya sedikit terus lakunya cepat, akhirnya tidak nutut waktunya untuk nge-review buat teman-teman sekalian. Nah sekarang kita memiliki kesempatan, kita kedatangan varian Asus Zephyrus G14 yang dibanderol menurut saya sih murah, ini harga 17 jutaan dengan spesifikasi paling baru karena dia menggunakan varian prosesor AMD Ryzen 5800HS. Ini beda. Kalau biasanya teman-teman kan taunya varian laptop gaming itu menggunakan varian prosesor varian H series 5800H, 5600H atau 5000 sekian H. Nah, kalau yang ini dia menggunakan varian HS. Intinya adalah kalau yang varian HS itu memiliki TDP untuk ukuran prosesornya itu lebih kecil dengan 35 watt, otomatis kinerja laptop ini daya tahan baterainya akan lebih lama dibandingkan varian yang H biasa. Dan kita ngetes juga untuk laptop yang varian HS di Zephyrus ini dia bertahan bisa dipakai dalam kondisi istilahnya laptop gaming bisa 6 jam. Biar kalian nggak bingung, saya kasih tahu ya spesifikasi yang ada di dalam laptop ini adalah dia menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800HS. Dia memiliki 8 core 16 thread. Terus kalau kita berbicara kemampuan untuk kecepatannya di angka 2,8 GHz up to 4,4 GB. Dan varian ini tergolong memorinya menurut saya sih kecil karena 8 GB. Cuman kalian masih bisa mengupgrade menjadikannya dia itu sampai mentoknya di angka 24 GB karena dia ada satu slot kosong yang masih bisa kalian upgrade. Dan varian ini juga menggunakan penyimpanan dengan ukuran 512 GB M2 NVMe, dan ini tidak disediakan slot kosong karena mungkin ukuran dari layar laptop ini juga 14 inch ya, makanya dia tidak dikasih untuk penyimpanan opsional entah itu SSD SATA ataupun M2. Kalau kita berbicara tentang kemampuan grafisnya di varian laptop gaming Asus Zephyrus ini dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 karena juga harganya dibanderol di angka 17 jutaan. Nggak mungkin varian ini kalau harganya segini menggunakan varian RTX 3000 series. Serta kalau kita berbicara software, include-an yang terbawa di dalam Asus Zephyrus ini dia udah ada Windows 10 original sama Office Home 2019 yang bisa kalian manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari kalian. Dan ini yang istimewa adalah kalian akan dibawakan juga softcase ganteng ala-ala ROG gaming gitu ya. Ini dia ada tulisannya nih, The Choice of Champion, cocok banget buat kalian pamer bro, ganteng pol ini softcase-nya kayak gini. Kalau saya berbicara tentang ukuran layar, itu banyak macamnya kalau di varian Asus Gaming, entah itu ROG Strix atau varian TUF kemarin. Yang kita review kan ada ukuran varian 15 inch sama 17 inch. Sedangkan yang kita review sekarang di varian Zephyrus G14 ini, dia berukuran layar 14,6 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080. Terus dia memiliki sRGB 100% dan refresh rate 144 Hz plus panelnya udah IPS. Jadi laptop ini cocok banget buat kalian ngegame meskipun layarnya nggak begitu besar, tapi
dengan Adobe sRGB-nya itu akan sangat mendukung sekali untuk kalian buat konten kreator. Cocok kan? Ya pasti cocok lah. Tapi ada satu yang buat saya sampaikan buat kalian penting, ini adalah chargernya. Kalau varian ini chargernya ada 2 buah. Satunya chargernya yang besar itu dia ukurannya 20 volt 7,5 ampere. Ini kalau kalian fungsikan untuk main game. Kalau kalian nggak pakai ini, kemampuannya nggak bisa disetting turbo ketika kalian setting di settingan armory grade-nya. Lah yang satunya itu settingannya. Yang satunya itu dia menggunakan USB tipe C dan ini ukuran untuk voltasenya ini lebih rendah daripada yang besar. Dia menggunakan ukuran 15 volt 3,0 ampere. Jadi beda voltasenya, yang satunya 20 volt yang gede, yang kecil ini berukuran 15 volt. Asus ROG Zephyrus G14 ini kan dia ukuran layarnya 14 inch. Yang bikin berbeda sama kompetitor-kompetitor yang lain adalah ini bobotnya ringan banget loh kalau dibandingkan laptop gaming karena di angka 1,6 kg. Selain itu kalian bisa lihat ya untuk desain casingnya ini sama seperti di tahun 2020 kemarin. Memang yang bikin beda adalah mungkin ini varian bukan yang anime metric, tapi dengan harga 17 jutaan saya kira sih worth it ya. Semua bahan material casingnya berbahan dari aluminium di casing luar maupun di bagian dalam sama bagian bawah. Itu yang akan berakibat apa? Otomatis ketika kalian pakai gampang mengurai panas yang dihasilkan oleh laptop ini sendiri. Sama kalau saya berbicara kekurangan, laptop ini lucunya harga 17.500.000 masih tidak memiliki webcam. Jadi kalian masih harus membeli webcam eksternal, bro. Tetap mahal lah, harusnya nanti next time juga ROG ngasih webcam di angka harga 17 jutaan biar kita para pembeli atau buyer semakin menyanjung tinggi nama dari ROG Zephyrus ini. Kalau untuk keyboardnya ya karena ini otomatis dengan layar 14 inch jadi ukurannya dia tidak full size, tetap di bagian atas juga ada tombol untuk volume up, volume down, tombol mute sama tombol untuk armory grade, dan untuk tombol powernya juga terpisah di bagian atas keyboard ini. Kalau ditanya panasnya gimana untuk laptop ini bang? Nah laptop ini dia menggunakan 2 buah fan sama 4 buah head pipe, dan dia head pipe-nya itu melingkar seolah-olah ada 6 buah head pipe. Terus untuk pembuangannya itu ada 2 buah di samping sama ada 2 di belakang. Memang kalau saya pakai untuk main game ya kita tes, itu panasnya sedikit kerasa agak-agak di bagian atas keyboard ini. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lainnya itu sangat nyaman banget, dan ini compact banget untuk dibawa kemana-mana. Sama saya berbicara masalah untuk audionya, mantep loh ini audionya karena berada di atas 2 ini kiri kanan, jadi benar-benar surround. Apalagi kalau kalian untuk main game dikencengin suaranya, bikin iri tetangga kalian atau teman-teman kalian, bro. Beneran mantap pokoknya. Kalau untuk konektivitasnya sebenarnya nggak lengkap-lengkap amat ya di varian laptop Asus ROG G14 ini, karena untuk port RJ45 sama port card reader juga dia dihapus di varian laptop ini, mungkin biar kelihatan tipis aja mungkin ya. Jadi cuman ada di bagian kiri itu ada port charger, ada port HDMI sama tipe C yang bisa kalian manfaatkan untuk ngecas. Dan ini ada juga lubang untuk mikrofon sama earphone combo jack. Di bagian kanan ada 2 buah USB 3.2 sama 1 buah tipe C. Kalau saya berbicara untuk varian warna, di varian Asus ROG Zephyrus G14 ini ada 2 varian. Yang satu itu warnanya adalah warna Moonlight, warna putih. Yang satunya adalah Eclipse Grey yang kita review ini. Dan dia ada 2 varian untuk jenisnya. Yang satunya adalah Animatrix, yang satunya adalah Holographic. Kalau yang Animatrix itu dia yang lampunya bisa kita setting di depan kayak gini modelnya. Tapi kalau yang kita review ini tidak ada Animatrixnya. Itu sekedar selera aja sih, tergantung pada teman-teman untuk mencari produk ini. Dan yang jelas harganya beda loh. Kalau yang Animatrix itu harganya di atas 20 juta. Kalau menurut saya sih varian laptop Asus ROG Zephyrus G14 ini yang kurang adalah VGA-nya ya, karena dia masih menggunakan varian GTX 16 series 1650 4GB. Tapi jangan salah ketika kita juga tes pakai Cinebench R15 dan R20 dan kita tes juga main game, itu angkanya beda loh, bro. Mirip-mirip. Nah, untuk istilahnya meyakinkan kalian gimana sih angka yang ada di dalam pengetesan tadi, kalian simak aja biar kalian tidak terburu-buru memilih barang. Wah, ini kelihatannya skornya bagus ini untuk kebutuhan saya, atau mungkin ini ini kurang ini. Jadi disimak aja biar kalian tahu secara detailnya. Lanjut.
control. I'ma show you how we lose control, baby. Watch this. Look, Marty Mark. Watch the way I start up. I've been going hard, but I can go way harder. Every beat I'm on, yeah, you know that I slaughter. And I'm always looking gorgeous, chilling with somebody's daughter. Yeah, she loving me. Say she love the way my chain sit and contemplate. And of course it says my name if you wanna wait. To let you know who's finna blow. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh. I like losing control. I get high when I'm feeling my flow. My mind is focused and I'm ready to go. Ready to go. Nah, nah. Always win and check the scope. I'm only losing control. Oh. I like losing control. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya, varian laptop ini adalah kekurangan yang paling kelihatan adalah VGA-nya karena dia masih menggunakan varian GTX 1650 series belum RTX series. Mungkin itu juga di satu alasan kalau laptop ini juga dibanderol di harga 17 juta yang masih worth it menurut saya kalau dibandingkan dengan kompetitor yang lainnya. Apalagi ini ROG loh bro, beda banget. Tapi kalau kalian dari scoring benchmark tadi kan itu kelihatan banget untuk kita pengetesan Cinebench R15 sama Cinebench R20. Secara angka GTX 1650 yang menggunakan 5800 HS ini scoringnya nggak beda jauh dibandingkan varian ROG GL series yang sudah menggunakan RTX 3050 yang 4GB. Jadi tidak terlalu jomplang banget gitu loh bedanya antara GTX 1650 sama RTX 3050. Dan lain kalau saya bicara tentang kelebihan, laptop ini memiliki kelebihan itu adalah layarnya 100% sRGB. Itu kalau dibandingkan dengan varian ROG kemarin, ini akan lebih mendukung untuk kalian untuk para konten kreator. Lebih gampang sih untuk desain. Mungkin kelebihan yang lain kalau saya berbicara laptop gaming adalah dia bisa di-upgrade. Entah itu SSD, entah itu memori. Tapi kembali lagi kalau saya berbicara tentang desain yang ada di laptop 14 in buat gaming, itu enak banget kalau dibawa kemana-mana karena bobotnya juga ringan di angka 1,6 kg. Yang tidak enak adalah kenapa kok ROG yang varian Zephyrus ini tidak ada refresh model terbaru. Biasanya sih kalau ROG desainnya kan selalu wah keren-keren. Nah kalau ini dibuat desain terbaru mungkin akan lebih wow gitu aja sih. Mungkin itu aja sih informasi yang bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat kalian semua dan ini menjadi opsi terbaik karena layarnya tadi sama istilahnya kelebihan untuk chargernya tadi yang bikin beda ketika kalian buat game akan mengeluarkan performa yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos, oke?